Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Syariat Islam yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi kepada sahabat semua, melanjutkan video sebelumnya tentang belajar ilmu tajwid yang hukumnya nun mati dan tanwin ya. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Berdoa untuk kita semua, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan usia, keberkahan rezeki ya, terutama kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dihindarkan, dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya dan musibah lahir dan batin ya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca sholawat Ibrahimiyah. Bagi sahabat boleh mengikuti, boleh mendengarkan saja, aminkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para sahabat yang saya hormati, kita lanjutkan videonya ya. Jika sebelumnya sahabat belajar tentang idhar dan idgham begitu ya, hukum nun mati, tanwin, jabar, jr dan ps, maka sekarang dilanjutkan dengan yang ketiga yaitu iqlab dan ikhfa begitu ya. Nah, huruf iqlab ini ada satu yaitu ba ya. Huruf iqlab ada satu yaitu ba. Apa sih yang disebut dengan iqlab? Nah, definisi iqlab menurut lugat ya para sahabat, tahwilu syai'i awajhihi. Nah, sekali lagi, hukum ikhfa menurut lugat yaitu tahwilu syai'i awajhihi, yang artinya memindahkan satu perkara ya, memindahkan satu perkara dari perkara yang lain begitu. Nah, maksudnya bagaimana? Jika huruf nun mati ya, tanwin jabar dan tanwin jr dan tanwin ps, atau patah tain, kasroh tain, dhamma tain ya begitu, menghadapi huruf ini ya, maka dibacanya menyerupai suara mim ya, mim. Sekali lagi, jika huruf nun mati, tanwin jabar, tanwin jr dan tanwin ps menghadapi ba, maka dibacanya disamarkan, dipindahkan menjadi suara mim. Bisa dipahami? Nah, mim. Mim, apakah masih hafal mim? Mim itu seperti ini. Mim. Ya, mim. Saya gambar ya. Mim, untuk huruf mim itu seperti ini. Nah, ini mim. Begitu. Atau bisa juga ada yang seperti ini. Ini mim juga ya. Jangan ada yang seperti ini. Ini H besar begitu. Nah, jika huruf mati, maksud saya jika nun mati, tanwin jabar dan tanwin jar serta ps menghadapi huruf ini, huruf ba, huruf iqlab, maka suaranya disamarkan, dipindahkan menjadi suara mim. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, saya sudah lihat dari salah satu buku. Contohnya seperti mim ba'dima. Nah, seperti ini ya. Mim, nun, ini kan nun mati nih. Nun mati menghadapi huruf ba. Ba ini kan huruf iqlab, maka suaranya itu diganti, memindahkan begitu kan, satu perkara begitu. Nun menghadapi ba, maka dibacanya disuarakan menjadi huruf mim. Jadi mim ba'di, bukan min.
ba'di, bukan begitu, tetapi mim ba'di. Jadi jelas suaranya jadi mim. Jelas suara mim ini bukan menghilangkan huruf ba, tidak, tetapi mengganti huruf nun ini. Karena nun ini menghadapi huruf ba, maka suaranya diganti menjadi mim. Mim ba dima, begitu ya. Terus ada lagi abadam bima. Nah ini juga sama ya. Tanwin jabar menghadapi huruf ba, begitu. Maka dibacanya mim. Abadam bima, abadam bima, abadam, begitu. Bukan abadan, bukan. Meskipun pada dasarnya tanwin jabar seperti ini itu an. Jadi kalau hanya huruf da, maka dan dibacanya ya. Da patah dua, berarti dibaca dan. Oleh karena patah dua ini atau patah tain ini menghadapi huruf ba, maka diganti suaranya menjadi mim. Maka menjadi abadam bima. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya ayatim ayatim. Nah, ini tanwin JR menghadapi huruf ba sama dibaca diganti dengan suara mim menjadi ayatim bi ayatim bayinat, begitu ya. Bukan ayatin bayinat. Bukan seperti itu. Tapi ayatim bayinat. Bayangkan jika sahabat tidak tahu ilmu tajwid, hanya ikro saja atau hanya membaca saja, ya walau alam sih menurut hukumnya itu bahkan jadi dosa begitu. Membaca Quran tanpa memakai ilmu tajwid itu malah jadi dosa besar ya. Tidak ada aturannya. Jadi kesalahan-kesalahan ini akan berakibat pada kesalahan dari maknanya itu sendiri. Jadi penting sekali bagi sahabat untuk belajar ilmu tajwid dasarnya saja dulu ya. Dasarnya ada huruf nun mati dan tanwin jabar, tanwin JR. Ada juga nanti ada hukum mim mati saja. Seperti idgham, idgham mislen, idgham mutajanisen, begitu ya. Idhar sapawi, gitu kan. Terus dan lain-lain itu banyak sekali. Yang penting dasarnya ada dulu yang ya. Yang pertama hukum nun mati, tanwin jabar, tanwin jar dan PS. Yang pertama idhar, kedua idgham, ketiga iklab, keempat ikhfa. Nah, ini yang paling mendasar. Bagaimana sahabat untuk contoh ikhfa ini sudah dipahami? Untuk contoh maksud saya iklabnya sudah dipahami. Seperti ini, mim ba dima, nun mati menghadapi ba, dibacanya jadi mim ba dima. Nun diganti dengan huruf mim, suara huruf mim. Menjadi mim ba dima, begitu. Ini juga sama, ada tanwin jabar atau patah tain menghadapi ba, maka menjadi abadam bima, gitu kan. Kemudian kasrotain atau CR, tanwin JR menghadapi ba dibaca ayatim bayinat, ayatim, begitu. Nah, ayatim bukan ayatin, bukan, tetapi ayatim bayinat, begitu ya. Contoh yang lain seperti ini, basirum. Nah, domatain atau tanwin PS ini menghadapi ba menjadi basirum bima, begitu ya. Basirum bima ya'malun ya. Jadi memindahkan perkara satu ke perkara yang lain itu maksudnya memindahkan suara yang seharusnya CR ini menjadi mim, begitu. Itulah yang dimaksud dengan iklab, menukar atau mengganti, begitu ya. Bagaimana sahabat, bisa dipahami? Jika belum bisa dipahami, sahabat bisa ulangi video ini ya dari awal, dari tadi sampai sini. Nah, selanjutnya selain daripada iklab apalagi? Ikhfa.
Ya, yang keempat, hukum nun mati dan tanwin, baik itu tanwin jabar, tanwin jr, dan tanwin ps, menghadapi huruf ini. Berapa ini huruf ikhfa? Ada 15. Ya, ada 15. Kalau di daerah saya itu seperti ini, biasanya dinadamkan sip dasana, gitu kan? Sip dasana duntoyi bajit pitu kododo 5, seperti itu ya. Sip dasana kamja dasah sudkot sama duntoyi bajit pitu kododo 5. Nah, itu biar mudah dibacanya. Tetapi untuk lebih mujana lagi begini, huruf ikhfa ini selain dari huruf idhar ada berapa? Ada 6 ya. Kemudian selain dari huruf idgham juga ada berapa? Ada 6. Berarti berapa? 12. Selain dari huruf iqlab ini 1, berarti berapa? 13 ya. 15 ditambah 13 berarti totalnya berapa? Totalnya 28 begitu. Jadi huruf hijaiyah semuanya ada 28. Nah, huruf ikhfa ini ada 15. Silahkan diperhatikan, ada ta, sin, jim, dal, za, ro, za, sin, shin, so, bo, to, zo, fa, kof, dan kaf. Ada 15 semua ya. Hukumnya apa patokannya untuk ikhfa ya? Hukum ikhfa menurut lugat adalah ya, mohon diperhatikan, as-satru begitu. Apa? Hukum ikhfa menurut lugat berusaha apa? As-satru. Artinya apa? Kadar-kadar nutupan atau menutupi begitu ya. Menutupi, disamarkan begitu. Disamarkan atau menutupi. Artinya begini, jika ada nun mati dan tanwin, ini tanwin jabar, tanwin jar, tanwin ps, menghadapi huruf ini, maka dibacanya as-satru atau disamarkan atau diganti lah, bisa seperti itu ya. Disamarkan, lebih tepatnya itu disamarkan ya. Ditutup, disamarkan atau ditutup. Nah, ditutup lah bisa disebut itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh huruf untuk nun mati menghadapi huruf yang 15 tadi. Seperti apa? Nun mati menghadapi ta. Antas alu. Nah, perhatikan. Bukan antas alu, bukan. Tetapi angtas alu disamarkan, diganti begitu ya. Kemudian nun mati menghadapi sin, min samari begitu ya. Bukan min samari, bukan. Kalau min samari berarti identik dengan menghadapi huruf idhar yang 6 itu ya, yang harus jelas. Tetapi ini enggak. Ini ditutup, suara ini menjadi min samari. Jadi suara nun ini ditutup. Min samarihi begitu ya. Kemudian milju'i, mil. Nah, itu diganti. Nun mati menghadapi huruf jim gitu. Kemudian selanjutnya ada lagi di sini contohnya ya. Nanti kita langsung ke Al-Qur'an ya. Indallahi bukan indallahi, bukan in bukan in, tapi indallahi gitu kan. Kemudian wa min dzurriyyati antara huruf y, n, y, dengan
ng eng begitu ya. Suara ifa itu antara huruf ny dengan en. Ng eng. Min dzurriyyati gitu kan. Bukan wa min dzurriyyati, bukan seperti itu ya. Bukan wa min dzurriyyati, bukan begitu, tapi wa min dzurriyyati. Jadi antara ny dengan ng. Nah, itu. Selanjutnya contoh untuk nun mati menghadapi huruf za. Berarti anzalna ilaika. Nun mati menghadapi zai. Anzalna ilaika. Begitu ya. Dan seterusnya. Malsafih. Malsafiha. Nun mati menghadapi sin kecil dibaca malsafiha. Kemudian min sya'airillah. Min bukan min bukan, tapi min sya'airillah begitu ya. Dan seterusnya, intinya setiap ada nun mati, tanwin jabar, tanwin jair, dan tanwin ps menghadapi huruf yang 15 ini, selain dari huruf idhar, idgham, dan iqlab, maka dibacanya diganti ya, begitu. As-satru diganti dengan huruf ng, antara huruf ng dengan y. Ini nih, antara huruf ng dengan ny, begitu. Ini dulu, ny dengan ng begitu. Ini kan dibaca ini begitu, min dan seterusnya begitu ya. Baik para sahabat, apakah bisa dipahami? Jika memang belum bisa dipahami, silakan sahabat ulangi video ini dari awal sampai sini ya. Nanti lebih paham lagi kalau kita praktek langsung membaca Al-Quran. Insya Allah setelah video ini kita akan praktek ya, praktek baca Quran langsung menyebutkan hukum nun mati dan tanwin menghadapi huruf hijaiyah. Yang disebut hukumnya ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Sahabat kuasai saja dulu hukum nun mati dan tanwin ini ya. Nanti ada hukum mim mati, ada lagi ya, dan seterusnya. Lebih banyak lagi sahabat ya. Hukum-hukum Islam itu lebih banyak. Makanya daripada itu, sekali lagi saya ingatkan, yuk kita sama-sama belajar tajwid agar senantiasa kita baca Quran itu bukan menambah pahala, tetapi malah menambah dosa. Karena tidak tahu aturannya begitu. Dengan tidak tahu aturannya, maka dipastikan membacanya juga bakal salah artinya, tidak sesuai dengan hukumnya. Kan sayang sekali. Tidak ada alasan bagi sahabat untuk tidak bisa sekarang ya. Tidak ada alasan. Yang jelas sahabat harus tekun, sahabat harus rajin menghafalnya, mempraktekannya. Yang jelas tetap stay di channel ini. Karena dengan di channel ini, insya Allah kedepannya saya akan mengupas semua tentang hukum-hukum syariat Islam sekemampuan saya. Kalau saya tidak bisa, saya juga ada guru saya, begitu ya. Sebisa mungkin dengan niat, tiada lain tiada bukan adalah mengajak saudara-saudara saya yang seagama untuk belajar agama Islam lebih banyak lagi. Dan tidak menutup kemungkinan juga, silakan sahabat jika ada masukan atau apa-apa, sahabat bisa tulis ke email saya atau melalui kolom komentar ya. Dengan senang hati saya akan menjawabnya insya Allah ya. Sekian untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini mengenai iqlab dan ikhfa. Semoga tambah-tambah berkah, tambah-tambah manfaat ya. Saya ingatkan jika dirasa memang video ini bermanfaat dan berfaedah untuk sahabat, silakan sahabat klik like, share, dan subscribe ya. Agar supaya teman-teman sahabat bisa menemukan hal yang bermanfaat di video ini. Sekian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.